Baiklah, perkenalkan nama saya Rozanatul Aimi. Saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Nawal El-Sa'dawi. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang pertama kali yaitu biografi Nawal El-Sa'dawi. Nawal El-Sa'dawi adalah seorang dokter berbangsa Mesir. Ia terkenal di seluruh dunia sebagai novelis dan penulis wanita pejuang hak-hak wanita. Dilahirkan di sebuah desa bernama Kafr Tahla di tepi Sungai Nil. Ia memulai praktiknya di daerah pedesaan, kemudian di rumah sakit di Kairo, dan terakhir menjadi Direktur Kesehatan Masyarakat Mesir. Tahun 1972, sebagai akibat diterbitkannya buku non-fiksinya yang pertama, Woman and the Sex, ia dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai direktur dan juga sebagai pemimpin redaksi majalah Health. Tapi Sa'dawi tidak dapat dihalangi. Ia melanjutkan menerbitkan buku-bukunya tentang status psikologi dan seksualitas wanita. Karya-karyanya yang disensor oleh Badan Sensor Mesir dan dilarang di Saudi Arabia dan Libya. Sekarang diterbitkannya di Libanon. Nawal El-Sa'dawi adalah terkenal di Mesir sebagai penulis, novelis, dan pejuang untuk hak-hak perempuan dan pekerja miskin. Dia memulai menulis pada tahun 1944 saat ia berusia 13 tahun. Dia telah menerbitkan lebih dari buku 40, dicetak ulang dan diterbitkan kembali dalam bahasa Arab. Dan banyak dibaca di negaranya dan semua negara-negara Arab. Dia telah mencapai luas pengakuan internasional setelah terjemahan dari pekerjaannya menjadi lebih 30 bahasa. Yang kedua, karya-karya Nawal El-Sa'dawi. Berikut beberapa penggalan dari karangannya yang berjudul Alum As-Suwiriyah Al-Qatilah dalam antologi cerpen adab Amqillatul Adab Majmu'ah Qasah Qasirah. Secara internal, struktur cerpen mengandung gagasan-gagasan yang mendua dan oposisional, seperti kutipan berikut, yang artinya, kata-kata ibu dalam pendengaran kita kontradiksi dengan kata-kata pembunuh, khususnya bagi ibu yang membunuh anak kandungnya, karena ibu adalah sang pemberi kehidupan. Sanggup, maka bagaimana dia bisa membunuh? Akan tetapi, yang sanggup memberi kehidupan, sanggup pula mengambilnya, seperti yang dikatakan Euripides. Wajah ibu sang pembunuh dimaknai dengan wajah malaikat yang lembut. Al-waju al-malaikiyu ar-raqiq. Ibu al-ummu dioposisikan dengan pembunuh al-qatil. Pemberi hidup wahib al-hayah dioposisikan dengan pengambil hidup akhidu al-hayah. Suami az-zawj dioposisikan dengan istri az-zawjah. Aristoteles berpandangan perempuan kosong dari kehidupan, dioposisikan dengan Euripides berpandangan perempuan sumber kehidupan. Cinta dan penjagaan dilakukan para lelaki, dioposisikan dengan membunuh kemerdekaan terhadap para perempuan. Yang ketiga, konsep pemikiran Nawal El-Sa'dawi. Sebagai seorang tokoh yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan aktivis pergerakan pembebasan kaum perempuan, El-Sa'dawi bahu-membahu untuk mengadvokasikan kepada kaum perempuan di dunia bahwa pembebasan kaum perempuan dari patriarki budaya masyarakat dan belenggu sistem sosial yang ada hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri. Perempuan harus kuat dimulai dari pribadinya masing-masing. Menurut beliau, perempuan harus bisa terbebaskan dari dan berani menyikap tabir pikiran mereka.
yaitu kesadaran palsu, kesan-kesan minor, dan sikap lemah yang selama ini melekat pada kaum perempuan. Konsep pemikiran Nawal El-Saadawi tentang feminisme bisa dilihat dari tujuan ia mendirikan organisasi perempuan yang ia dirikan, AWSA, Arabic Women's Solidarity Association. Menurut asumsinya, feminisme adalah menyikapan tabir yang menyelimuti pikiran kaum perempuan. El-Saadawi dalam mengungkapkan pemikirannya tidak jarang harus menolak norma-norma yang telah mapan. Bahkan ia berani berseberangan dengan pemerintah Mesir, menjadikan sebagai oposisinya terhadap segala kebijakan pemerintah. Tradisi masyarakat yang bertentangan dengan nalar dan keyakinannya beserta tidak menguntungkan bagi perjuangan kaum perempuan, tentu itu semua harus dibayar dengan harga mahal dan ada pengorbanannya. Nomor 4. Karakteristik unsur-unsur dalam novel-novel karya Nawal El-Saadawi. Identitas perempuan yang dinomorduakan dalam budaya patriarki, seorang perempuan dianggap sebagai makhluk nomor 2, atau yang disebut lian oleh Simone de Beauvoir. Konstruksinya masyarakat yang menganggap bahwa wilayah perempuan adalah pada arena domestik menciptakan suatu hubungan yang terdominasi dan tersubordinasi. Hubungan antara perempuan dan laki-laki bersifat hierarki, yakni laki-laki berada pada kedudukan yang dominan, sedangkan perempuan subordinat, laki-laki menentukan, perempuan ditentukan. Akibat adanya ketimpangan relasi ini, tak jarang perempuan dibatasi ruang geraknya antara privat dan publik. Privat bermuara pada wilayah rumah tangga yang seteoritnya diperuntukkan bagi perempuan. Kemudian wilayah publik seperti lapangan kerja dan negara diperuntukkan bagi laki-laki. Budaya patriarki juga yang membuat perempuan inferior lantaran tubuhnya. Keadaan inilah yang membuat perempuan mengalami diskriminasi dalam segala hal baik ekonomi, politik maupun sosial.